Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Claude Abdul Mufakir, SIPMH, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Problematika Konstitusional Perluasan Jabatan Sipil TNI dan Hambatan Prosedural dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 209/PU 23/2025. Sebelumnya, perkenalkan, saya Windy dengan NIM H1A1243771 selaku moderator serta teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifa dengan NIM H1A12438 selaku pemateri. Kenalkan, nama saya Lode Muhammad Hasnarudin dengan NIM H1A1244172 sebagai pemateri. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM H1A12437 selaku materi. Kenalkan, nama saya Fahri Akbar Juhardi dengan NIM H1A1242773 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Laksana Serala dengan NIM H1A12421 sebagai pemateri. Itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan uraian singkat terkait latar belakang tugas kami. Latar belakang tugas ini berangkat dari adanya perubahan pengaturan mengenai jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Ketentuan tersebut memunculkan perdebatan karena dinilai berpotensi menggeser prinsip pemisahan peran antara militer dan sipil yang menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi konstitusional. Selain itu, perubahan norma ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap supremasi sipil dan profesionalisme militer, serta relevansinya dengan agenda reformasi sektor keamanan. Permasalahan tersebut kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 209/PU 23/2025. Namun permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan prosedural. Itulah tadi uraian singkat mengenai latar belakang tugas kami. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh pemateri 1. Kepada pemateri 1 kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan di pendahuluan. Reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah yang memisahkan peran militer dari ranah sosial politik, sebuah koreksi total terhadap praktik dui fungsi ABRI dan yang mendominasi masa Orde Baru. Semangat ini kemudian dikaedahkan dalam konstitusi dan regulasi turunannya yang secara tegas menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa kita sebut TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional. Prinsip supremasi sipil menjadi jargon utama di mana militer tidak boleh terlibat dalam urusan pemerintah sipil kecuali dalam kondisi-kondisi yang sangat terbatas. Namun setelah 2 dekade berlalu, semangat reformasi tersebut menghadapi ujian berat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa disebut Undang-Undang TNI baru. Selanjutnya saya akan berikan materi selanjutnya kepada teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya ialah problematika konstitusi dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Nah, jadi inti dari polemik perkara nomor 209 Undang-Undang Tahun 2025 terletak pada perubahan signifikan dalam pasal 47 Undang-Undang TNI. Yakni sebelum direvisi, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah membatasi peran militer hanya di barak dan di perang, kecuali untuk tugas-tugas yang sangat spesifik. Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini berubah prinsip secara drastis. Nah, pasal 47 ayat 1 ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 kini mengatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di sejumlah kementerian dan lembaga tanpa harus pensiun dini. Dalam daftar kementerian tersebut meliputi kementerian yang membidangi politik dan keamanan, pertahanan negara, sekretariat militer, presiden, intelijen negara, sandi negara, serta Lamnas dan Dewan Pertahanan. Nah, jika dicermati, perluasan ini menciptakan zona abu-abu, yakni penambahan nomenklatur kementerian atau lembaga yang bisa diduduki TNI aktif tanpa pensiun dini.
dianggap sebagai langkah mundur dari agenda reformasi, serta para pemohon dalam perkara akuo mendalilkan bahwa ketentuan ini sejatinya melegalisasi kembali praktik dewan fungsi ABRI, di mana militer tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan, tetapi juga menambah fungsi sosial politik dan administrasi sipil. Padahal konstitusi secara tegas telah memberikan mandat yang limitatif. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara yang bertugas sebagai mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, frasa dan alat negara ini bertugas untuk mempertahankan. Dalam konstitusi tersebut mengandung makna eksklusif bahwa tugas ini adalah pertahanan atau defense, bukan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi ranah Polri. Apalagi urusan administrasi ini yang menjadi ranah aparatur sipil negara atau ASN. Ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini membuka peluang bagi prajurit aktif untuk masuk ke instansi sipil yang fungsinya itu bukan sebagai kombatan atau strategi pertahanan, melainkan undang-undang tersebut secara materi telah menyimpasi batasan konstitusional. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Cermat terhadap formasi sipil dan profesionalisme militer. Perluasan jabatan sipil bagi TNI ini tidak bisa dipandang sekedar kebijakan manajemen sumber daya manusia, melainkan masalah ideologis ketatanegaraan. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa keterlibatan militer dalam jabatan sipil tanpa beralih status menjadi purnawiraman akan menimbulkan loyalitas ganda. Di satu sisi prajurit tersebut harus tunduk pada etika birokrasi sipil dan atasan sipil, namun di sisi lain karena statusnya masih aktif, ia tetap terikat pada rantai komando militer dan tunduk pada Panglima TNI. Dualisme loyalitas ini sangat berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Sebuah riset bahkan menyebutkan bahwa fenomena ini merupakan residu dui fungsi ABRI yang masih tertanam dalam paradigma pembentuk undang-undang yang menganggap militer sebagai solusi atas segala permasalahan birokrasi sipil. Selanjutnya Ialah mengenai analisis hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 3 nomor 209 penguji Undang-Undang tahun 2025. Nah, jadi putusan MK nomor 209 penguji Undang-Undang tahun 2025 menegaskan bahwa syarat formal dalam hukum acara MK ini bersifat mutlak, yang dimana permohonan para pemohon tidak dapat diperiksa karena cacat formil, yaitu surat kuasa khusus tidak ditandatangani secara sah. Tanda tangan yang digunakan hasil pindai atau scan, bukan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik atau sertifikasi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa tanda tangan merupakan bukti kehendak atau will pemberi kuasa, sehingga harus dilakukan langsung atau melalui mekanisme elektronik yang sah sesuai peraturan berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2025 pasal 7 ayat 2, yakni ketentuan itu ditandatangani ditafsirkan secara limitatif dan imperatatif, sehingga pelanggaran syarat ini menyebabkan permohonan tidak dapat diterima meskipun substansi perkara bersifat penting secara nasional. Nah, selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga ini bersikap ketat terhadap ketertiban administrasi karena putusan MK bersifat erga omnes, yakni mengikat seluruh warga dan lembaga negara. Jika permohonan didasarkan pada dokumen administrasi yang tidak sah, misalnya tanda tangan scan, maka lanjutnya putusan MK ini dapat dipersoalkan dan berpotensi mengganggu kepastian hukum nasional. Oleh karena itu, kedetilan administrasi ini menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian karena kesalahan kecil seperti cacat surat kuasa dan dapat menggugurkan seluruh permohonan meskipun substansinya penting. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Adapun makna putusan tidak dapat diterima atau konflik verbal atau NO adalah putusan tidak dapat diterima atau NO dalam perkara 209 PUU 23/2025. Berarti Mahkamah Konstitusi menolak permohonan karena tidak memenuhi syarat formil seperti kurangnya surat kuasa sah tanpa memeriksa pokok perkara, yaitu konstitusionalitas pasal 47 Undang-Undang TNI atau legal standing pemohon. Perbedaan dengan ditolak. Yang pertama itu ditolak.
Permohonan sah secara formil, tapi dalil tidak beralasan hukum. Pokok perkara sudah diperiksa dan asas bis in idem berlaku, yaitu tidak bisa diuji ulang dengan batu uji sama. Yang selanjutnya NO, yaitu hanya gagal di tahap prosedur awal, pokok perkara belum disentuh. Selanjutnya implikasi positif, yaitu bisa diajukan ulang setelah perbaiki formil, yaitu misalnya surat kuasa basah atau elektronik sah, ini bis in idem tidak mutlak. Selanjutnya negatif, yaitu pasal 47 tak berlaku, memungkinkan TNI aktif di posisi sipil, berpotensi ancam supremasi sipil dan fungsi ABRI tanpa koreksi yudisial segera. Selanjutnya saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, kesimpulannya, pertama secara substansial, perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 berpotensi inkonstitusional dan mencederai semangat reformasi 1998. Secara prosedural, karena permohonan uji material dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209/PU 23/2025 disebabkan oleh ketidakcermatan pemohon dalam memenuhi syarat formil administrasi peradilan. Sarannya, yang pertama, bagi para pemohon dan pegiat konstitusi, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat non, tidak dapat diterima dan bukan ditolak, maka asas medis idem tidak berlaku mutlak. Bagi pembentuk, yang kedua, bagi pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden perlu melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dengan lebih serius mempertimbangkan aspirasi dan amanat konstitusi. Saya kembalikan ke Baik teman-teman, itulah tadi kesimpulan mengenai tugas kami. Selanjutnya saya akan menutup rangkaian diskusi kelompok kami. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.